Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Yusuf Hamidi dari kelas PPAD semester 5 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang mana materi ini ada di matkul model pembelajaran bahasa Arab. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan dengan sebuah model yang mana kita tahu model pembelajaran itu sangat banyak sekali. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya akan mengambil salah satu model, yakni model pembelajaran penelitian ilmiah. Langsung saja, untuk lebih lanjutnya mari kita mulai penjelasannya. Baiklah teman-teman, kali ini kita ke materi yakni model pembelajaran penelitian ilmiah. Masih bersama saya yaitu Yusuf Hamidi. Nah, model pembelajaran penelitian ilmiah adalah salah satu model pembelajaran yang ada di ilmu pendidikan, yakni di model pembelajaran, terutama di model pembelajaran bahasa, yang mana dalam sebuah proses pembelajaran kita perlu sebuah model agar pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan baik dan efektif dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Nah, seperti yang saya tampilkan di PPT berikut ini, bisa disimak. Nah, kita masuk ke materi. Yang pertama adalah apa itu model pembelajaran penelitian ilmiah? Nah, ini kita perlu tahu dulu, karena tanpa kita tahu dulu apa pengertiannya, kita nanti akan sulit untuk memahami dari materi yang akan kita jelaskan. Jadi yang pertama kali kita akan jelaskan yakni definisinya dulu. Model pembelajaran penelitian ilmiah adalah sebuah model pembelajaran dengan melibatkan siswa dalam masalah penelitian yang benar-benar orisinal, dengan cara menghadapkan mereka pada bidang investigasi, membantu mereka mengidentifikasi masalah konseptual atau metodologis dalam bidang tersebut, dan mengajak mereka untuk merancang cara-cara memecahkan masalah. Jadi pembelajaran yang penelitian ilmiah ini adalah pembelajaran yang kita terfokusnya ke student atau ke siswa. Jadi siswa itu yang aktif, bukan guru yang aktif, di mana siswa dituntut untuk menghadapi sebuah masalah, yang mana masalah tersebut bisa siswa investigasi secara mandiri, diidentifikasi, menemukan masalah, terus kemudian dipecahkan masalah tersebut. Nah, jadi di sini siswa akan lebih aktif dan dapat memecahkan pola pikirnya akan lebih kritis dan juga kreatif. Nah, pembelajaran yang ideal atau pembelajaran yang dicita-citakan adalah pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswanya dalam kegiatan belajar. Nah, ini pembelajaran yang ideal itu yang dapat mengaktifkan siswanya. Jadi seperti dari model ini tujuannya adalah mengaktifkan siswanya dalam kegiatan belajar. Nah, maksudnya adalah kegiatan yang dimana proses komunikasi terjadi di dalamnya antara siswa dan guru sebagai sumber. Jadi tidak hanya dari satu pihak, guru menerangkan terus, tapi ada komunikasinya antara murid juga aktif, guru juga menanggapi. Nah, itu adalah model pembelajaran penelitian ilmiah. Lanjut.
model ini bisa disebut dengan scientific inquiry model. Nah, kemudian landasan teori yang dipakai di model ini menurut Rusman dalam bukunya halaman 145 yaitu teori belajar kognitif milik seorang ahli yang namanya Piaget. Jadi landasan teori yang dipakai di model pembelajaran penelitian ilmiah ini adalah landasan yang menggunakan teori belajar kognitif dari Piaget. Nah, yang mana asumsinya di teori belajar ini, pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Perkembangan merupakan hasil kumulatif dari pembelajaran. Jadi kita tahu perkembangan seorang anak didik itu dari pembelajaran yang dilakukan. Jadi perkembangan baru kita ketahui setelah adanya pembelajaran. Yang mana dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi yang nantinya akan menghasilkan output atau hasil belajar. Jadi tanpa adanya pembelajaran tidak akan ada yang namanya perkembangan. Nah, itu adalah asumsi yang dikemukakan di teori pembelajaran kognitifnya Piaget. Lanjut. Berikutnya adalah dalam pembelajaran ini atau inquiry atau scientific inquiry model ada 5 hal yang dilakukan oleh siswa, yang mana 5 hal ini saya ambil dari buku The National Research Council dalam karangan dari Mr. Barrow. Nah, ini aslinya bahasa Inggris, kemudian kita ambil terjemahnya bahasa Indonesia saja biar lebih mudah. Yang pertama yang dilakukan adalah terlibat dalam pertanyaan yang berorientasi ilmiah. Jadi siswa harus aktif untuk bertanya, yang mana pertanyaan itu tidak ngawur. Dia bertanya harus dilandasi dengan data-data atau kenyataan yang bersifat ilmiah, tidak ngawur atau tidak hanya berasal dari imajinasinya saja. Yang nomor 2 yaitu memprioritaskan bukti dalam menanggapi jawaban. Jadi seorang siswa harus menjawab sebuah permasalahan dengan ada bukti, tidak hanya omong kosong belaka seperti janji-janjinya dia. Yang berikutnya adalah merumuskan penjelasan dari bukti-bukti. Jadi dari bukti yang ada kemudian dirumuskan penjelasannya agar bukti tersebut tidak hanya sebuah bukti yang tidak ada gunanya, tapi bukti tersebut bisa diolah kemudian dirumuskan menjadi sebuah penjelasan yang penjelasan tersebut dapat dicerna oleh teman-teman beserta guru yang ada di kelas. Yang berikutnya itu menghubungkan penjelasan untuk pengetahuan ilmiah. Jadi dari penjelasannya tersebut harus dihubungkan dengan pengetahuan ilmiah yang ada, yang sudah dipelajari. Nah, yang terakhir yaitu berkomunikasi dan membenarkan penjelasan. Jadi di sini dengan adanya komunikasi maka terwujudlah sebuah diskusi. Nah, ini adalah model pembelajaran yang inquiry atau pembelajaran yang bersifat penelitian ilmiah. Jadi semuanya serba ilmiah, tidak hanya aur-auran. Nah, begitu. Nah, kemudian model ini selain kelima hal tersebut, model ini juga memberi pelajaran lain bagi siswa, di mana selain harus kooperatif itu tadi, juga harus merendahkan dirinya untuk bekerja tim. Jadi ketika model ini dilaksanakan, ini lebih baiknya berarti dengan cara berkelompok, karena ada diskusi. Jadi kita harus mungkin bisa dibuat tim atau individu ya tidak apa, atau dibuat tim. Nah itu bisa, kalau itu berbentuk kelompok maka bisa untuk melatih siswa untuk bisa kooperatif atau bisa bekerja sama dalam timnya tersebut, tidak individualisme. Nah, dalam model ini perlu digarisbawahi, partisipasi aktif siswa sangat diharapkan dalam model ini. Jadi yang sangat diharapkan dalam model pembelajaran ini adalah
aktifnya siswa tersebut. Jadi tidak boleh siswa monoton begitu-begitu saja, tapi juga harus aktif dalam model pembelajaran yang berbasis penelitian ilmiah seperti ini. Nah, tak terkecuali juga seperti bahasan kita kali ini adalah model pembelajaran bahasa Arab, yang mana bahasa Arab untuk mengidentifikasi suatu kalimat atau teks juga harus aktif siswanya. Nah, begini. Kemudian lanjut, sintaks dari model ini adalah sebagai berikut. Sintaks itu berarti tahapan-tahapan yang dilakukan dalam model ini. Yaitu yang pertama, siswa disajikan suatu bidang penelitian. Jadi siswa sebelum melakukan diskusi harus disajikan suatu bidang penelitian. Nah, dalam kasus ini adalah dalam penelitian bahasa Arab. Kita bisa menyuguhkan sebuah bidang baik berupa tes ataupun percakapan. Nah, itu bisa jadi untuk penelitian untuk siswa untuk menggali apa yang ada di dalam teks berbahasa Arab tersebut. Yang kedua yaitu menyusun masalah. Nah, jadi kita menyusun masalah yang ditemukan dari penelitian tersebut tadi. Yang ketiga, yakni mengidentifikasi masalah dalam penelitian. Seumpama kita menemukan teks berbahasa Arab, contohnya judulnya adalah As-Sa'abu wal Azu, atau apa ya? Atau Ar-Riyadhah umpamanya. Ada teks seperti itu. Atau juga ada teks apa ya? Pandai besi itu. Nah, jadi ada teks berbahasa Arab, kemudian kita identifikasi masalah yang ada di dalamnya, mungkin dari mufradat, tarkib, ataupun dari segi morfologisnya, bina-binanya, atau wazan-wazannya, kita bisa urai dari masalah yang ada di teks berbahasa Arab tersebut. Nah, itu bisa mendukung untuk pembelajaran bahasa Arab agar lebih efektif sehingga siswa lebih mampu memahami teks tersebut dengan lebih sempurna. Yang terakhir yaitu siswa berspekulasi untuk memperjelas masalah. Jadi siswa bisa mengemukakan alasannya atau argumentasinya agar masalah tersebut menjadi lebih kuat untuk dikuak, untuk didiskusikan. Nah, itu adalah sintaks dari model ini, dari model pembelajaran penelitian ilmiah berikut. Nah, apa tugas guru? Nah, di sini tugas guru adalah membimbing, melatih, dan mendidik penelitian serta mengajak siswa untuk bercermin pada penelitian yang dilakukan. Jadi, guru hanya sebagai fasilitator terhadap siswa. Jadi yang aktif di sini adalah yang utama adalah siswa, bukan gurunya. Tapi guru juga harus membimbing apabila terjadi sebuah masalah yang mungkin sulit ataupun belum ketemu rumusan masalahnya ataupun pembahasannya sudah mulai melebar atau bagaimana. Nah, guru harus mulai membimbing sekaligus melatih. Nah, seperti itu. Nah, tujuan utama model ini adalah bagaimana guru mendorong siswa untuk menghadapi persoalan penelitian yang rumit dengan baik dan cermat. Jadi, secara langsung guru, para pendidik itu dapat mendorong siswa untuk lebih siap dan terbiasa dalam menghadapi persoalan yang berbasis penelitian. Ya, apalagi yang rumit. Nah, dari latihan ini maka akan timbul sebuah hasil, yakni nanti ketika menghadapi penelitian-penelitian berikutnya yaitu dapat melakukan penelitian dengan baik dan cermat. Seperti itu. Nah, model ini dapat diterapkan di mana saja atau mata pelajaran apa saja. Tergantung guru mampu mencari materi yang berorientasi pada penelitian. Jadi model penelitian ilmiah ini dapat dilakukan semua pelajaran, baik apa saja itu, tinggal gurunya mampu materi
mampu mencari materi yang bisa untuk dijadikan bahan untuk penelitian dari siswa. Tak terkecuali bahasa Arab itu juga bisa diteliti. Nah, jadi saya kira inilah alasan saya mengambil model penelitian ilmiah seperti ini, karena dalam bahasa Arab itu ada yang namanya qawaid. Contohnya ja'a zaitun, kita bisa menelitinya. Ja'a itu merupakan kalimat fi'il. Kalimat fi'il itu membutuhkan fa'il. Jadi fa'ilnya siapa? Zaitun. Tersusunlah suatu jumlah atau kalimat yang mana jumlah tersebut bisa dijadikan atau bisa disebut dengan jumlah fi'liyah. Jadi dari situ bisa kita tahu bahwa ja'a zaitun itu merupakan jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Kemudian diuraikan lagi, kita menemukan temuan yakni bahwa ja'a itu ternyata fi'il madi. Fi'il madi maka berlaku pada masa yang lampau. Berarti ja'a zaitun, Zaid telah datang, itu telah datang, bukan akan datang apalagi tapi telah datang. Nah, seperti itu. Ya. Lalu kemudian ya, terima kasih untuk waktunya, kalian telah bersedia untuk menyimak video saya. Nah, yang terakhir ini sebelum saya tutup, ya, saya ucapkan terima kasih dulu untuk tadi setia untuk mendengarkan penjelasan saya. Yang terakhir ya, ini saya tunjukkan contoh dari sebuah penilaian dari siswa yang mana ini melakukan sebuah penelitian yang mana kita lakukan di sekolah Madrasah Aliyah kelas 12. Ini saya ambil sampel dari sekolah yang dulu saya teliti. Nah, di sini ada teks Ar-Riyadhah. Nah, di teks Ar-Riyadhah ini ada teks berbahasa Arab. Kemudian siswa di sini disuruh untuk mengidentifikasi masalah yang ada di dalamnya, yakni mengidentifikasi terkait qawaid, yakni na'at dan man'ut beserta idhofah. Nah, di sini ada materi yang dirampaikan. Nah, ini disuruh mengidentifikasi. Ada marosa atau libu al-jadidu qurratal qadami. Atau libu al-jadidu, atau libu adalah man'ut, al-jadidu menjadi naatnya di sini. Ini bisa disuruh untuk mengidentifikasi masalahnya di dalam dari teks yang di atas ini. Nah, selain naat man'ut, di sini juga disuruh mencari seputar idhofah. Nah, yang idhofah contohnya ini sudah ada ar-riyadhatu hiya an-nashatul badani al-mustamirru awil harakatul badaniyatu al-mustamirratu litahsinis sihhati. Nah, di sini ada litahsinis sihhati. Ini adalah idhofah. Yang kedua ada lagi yang nomor satu saja, kita taqwiyatul mu'anati. Ini juga idhofah. Nah, di sini kita bisa lihat ada pemecahan masalahnya. Di sini harus memecahkan masalah. Kemudian di sini ada LKPD atau lembar kerja peserta didiknya. Nah, di sini dibuat sebuah kelompok yang mana ada 4 orang di sini kelompoknya, mengidentifikasi qawaid yang ada di teks Ar-Riyadhah tersebut, kemudian memberi kesimpulannya dari qawaid tersebut. Nah, di sini sudah ada kesimpulannya, yaitu ada naat itu terbagi menjadi 2, yakni naat hakiki, naat sababi. Kemudian dijelaskan di sini yang naat hakiki harus 4 perkara dari 10-nya harus cocok dari segi i'rab, mufrad, mudzakkar, ma'rifat nakirahnya, mudzakkar muannasnya. Nah, yang sababi harus cocok 2 perkara dari 5 perkara dari segi i'rab dan ma'rifat nakirahnya. Nah, ini adalah hasil dari identifikasi qawaid yang teks tersebut. Yang kedua ini idhofah, di sini sudah ada. Di sini kesimpulannya adalah menggabungkan 2 isim menjadi 1, itu adalah idhofah. Di sini sudah ada hasilnya. Dan sebagai akhir dari penilaian tersebut ada di sini dicantumkan nilai.
dan beserta parafnya di sini. Di sini ada parafnya Pak Daman selaku pendidik di madrasah tersebut. Ya baiklah, mungkin sekian dari kami. Saya mengucapkan terima kasih kembali atas perhatiannya. Saya tutup, kembali ke sesi berikutnya. Ya, demikian tadi pemaparan materi dari kami dari awal sampai akhir. Bila ada salah kata, salah sikap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran yang membangun kami butuhkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.